Sekarang kita masuk di hukum Hardy-Weinberg. Dulunya para peneliti berpikir bahwa jika suatu gen ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif, maka lama-kelamaan sifat resesif tersebut akan punah. Kita misalkan saja, kalau M besar ini untuk merah dan M kecil ini untuk putih, M besar ini dominan dan M kecil ini resesif. Jika M besar yang mana ini merah disilangkan dengan M kecil. Ini gametnya M besar, ini M kecil. Maka nanti akan menghasilkan M besar M kecil. Yang mana karena ini M besarnya dominan, berarti fenotipnya adalah merah. Berarti yang resesifnya, yang putihnya nggak nampak lagi kan? Nah, di sini para peneliti itu bilang, lama-kelamaan nanti warna putih ini akan hilang, akan punah. Itu kan? Tapi pernyataan itu disangkal oleh dua orang ini, yaitu Hardy dan Weinberg. Mereka mengatakan frekuensi suatu gen atau alel dalam populasi akan tetap stabil jika, nah ada jikanya nih, jika populasinya besar dan jika terjadi perkawinan acak, semua individu memiliki fertilitas yang sama, maksudnya tingkat kesuburan yang sama. Tidak terjadi mutasi, tidak terjadi perubahan, dan tidak terjadi migrasi atau perpindahan penduduk. Ya. Persamaan Hardy-Weinberg ditulis seperti ini. P tambah Q sama dengan 1. P tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, apa hubungannya ke sini? Ternyata kalau M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, ini akan mendapatkan M besar kuadrat, ini kan M kali M besar kuadrat, terus M kali M kecil, M besar M kecil, M kecil M besar M kecil, berarti 2M besar M kecil, tambah M kecil, berarti M kecil kuadrat. Nah, kalau misalnya M besarnya ini kita ganti jadi P. M besar P, M kecil Q. Berarti persamaan ini sama aja kan dengan yang ini. Jadi boleh dong kita tulis M tambah M besar tambah M kecil sama dengan 1. Atau M kuadrat tambah 2M besar. Sama aja ya sama ini, nggak usah ditulis. Maksudnya 1 ini apa? Nah, 1 ini yang menandakan jumlah kehadiran M besar dan M kecil ini 100% tetap hadir. Ya. Makanya tadi syaratnya tidak boleh terjadi mutasi. Karena kalau terjadi mutasi, berarti bisa aja M besar ataupun M kecil tidak muncul. Kita udah tahu bersama ya, kalau mutasi itu adalah perubahan. Misalnya gini, ini M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. Terjadilah mutasi yang menyebabkan M kecil ini berubah jadi M besar. Terus M kecil di sini berubah jadi M besar. Berarti 100% keturunannya M besar. Nah, ini tidak akan berlaku menurut hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi hukum Hardy-Weinberg itu tidak terjadi mutasi. Kalau terjadi perkawinan acak, ini harus terjadi supaya gennya ini tetap stabil. Jumlah frekuensi gennya tetap stabil. Contohnya gini. Jika manusia kulit gelap tidak mau menikah dengan kulit putih dalam jangka waktu yang lama, berarti lama-kelamaan tidak terjadi reproduksi
percampuran gen antara kulit hitam dan kulit putih ya, kulit gelap dan kulit putih. Suatu saat jika suatu penyakit menyerang semua kulit, kita buat kulit putih deh. Berarti tinggallah kulit hitam. Lama-kelamaan kulit putihnya jadi punah kan? Makanya harus terjadi perkawinan acak. Yang ini tadi, P tambah Q kuadrat sama dengan 1. Harusnya kan sama dengan 1 kuadrat. Tapi 1 kuadrat kan sama dengan 1. Jadi kita tulis 1 aja. Kalau kita jabarkan, ini nanti jadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu populasi terdiri dari 80 orang normal dan 20 orang albino. Tentukanlah yang pertama, frekuensi alel A dan alel A kecil. A besar dan A kecil. Nah, teknik untuk menjawab soal yang seperti ini, pertama, cari dulu yang resesif. Kita tahu kan, kalau albino ini terpaut di kromosom tubuh bersifat resesif. Jadi kalau albino itu A kecil. Dan normal itu ada dua kan, kalau dia normal homozigot A besar, dan heterozigot A besar, A kecil. Yang resesif di sini A kecil kan. A kecil atau sama dengan A kuadrat. Berarti kita cari yang pertama ini, A kuadratnya. Nah, sekarang kita sepakati dulu, kita pakai variabel A besar dan A kecil. Ini sama dengan 1. Berarti A besar tambah A kecil kuadrat sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan. Ini katanya 80 orang normal. Berarti yang normal itu adalah 80. Tapi kita nggak tahu berapa yang normal homozigot, berapa yang normal heterozigot. 20 orang albino. Berarti albino A besar kuadrat sama dengan jumlahnya 20 kan? 20 per 100. Per jumlah populasi. Populasinya kan 100. 80 tambah 20. Jadi tulis aja dulu deh di sini. Populasinya 20 tambah 80 sama dengan 100. Mati 0,2. Ini kan kuadrat. A kuadrat sama dengan 0,2. Kalau kita mau buat ini jadi A saja, berarti ini harus diakarkan. Akar dari 0,2 sama dengan 0,45. Jadi A sama dengan 0,45. Kita udah dapat frekuensi alel A kecilnya. Kalau mencari alel besarnya, alel A besar, tinggal ginikan aja. Ini kan A tambah A kecil sama dengan 1. Berarti kalau mau cari A kecil itu sama dengan 1 dikurang A besar. Kalau mau cari A besar sama dengan 1 dikurang A kecil kan. Berarti ini A besar sama dengan 1 dikurang A kecil. A besarnya itu yang mau dicari. 1 dikurang A kecilnya 0,45. 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Jadi frekuensi alel A besar 0,55. Jadi yang bagian A udah terjawab ya. Oke, sekarang yang B. Frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, ini frekuensi. Tadi kan kita udah dapat nilai A-nya berapa. Berarti kalau A besar, ini sama dengan A kuadrat. Berarti yang ini dikuadratin aja. Jadi, A yang jumlahnya 0,55 dikali 0,55 sama dengan 0,30. Jadi, frekuensi genotip A besar sama dengan 30. Dan kalau untuk A besar A kecil, kita harus pakai yang
ini. Nggak boleh A besar kali A kecil. Dia harus pakai yang ini. 2 dikali M besar M kecil. Atau 2 dikali A besar A kecil. Jadinya nanti ini 2 dikali A-nya 0,55, A kecilnya 0,45. Jadi hasilnya nanti 0,50. Frekuensi A besar A kecil 0,50. Dan A kecil 0,45 kali 0,45 sama dengan 0,20. B udah terjawab, sekarang C. Berapakah di antara mereka yang diharapkan normal homozigot? Normal homozigot berarti yang A besar ya. A besar tadi ini kan. Yang ini nih. Berarti yang C, jumlah orang yang normal homozigot itu sama dengan 0,30. Kalau tadi kita kan ini bagi populasi nih. Sekarang kalau untuk mencari jumlahnya kita kali dengan jumlah populasi kali 100% ya. Oh enggak, kalau kita mencari persen yang D. Itu jadi 30 orang. Kalau yang heterozigot berarti 0,50 kali 100 sama dengan 50 orang. Yang ini kali 100, 20 orang. Ini 30 orang. Lanjut yang D. Nah, ini baru kita kali 100%. Berapa persen normal heterozigot? Yang heterozigot yang ini 0,50. Berarti 0,50 dikali 100% sama dengan 50%. Kalau kalian udah paham, coba dulu ya kerjakan soal yang ini.